Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Bahas Bahasa, obrolan seputar isu kebahasaan. Kali ini kita akan membahas tentang kepunahan bahasa. Oke, kenapa kita kali ini membahas tentang kepunahan bahasa? Karena beberapa waktu lalu saya mendapatkan kabar dari seorang teman yang nge-share berita, ada 11 bahasa daerah di Indonesia itu punah. Lalu ada berita yang mengutip dari pernyataannya UNESCO bahwa setiap 2 minggu itu satu bahasa punah. Nah, ini bagaimana bisa suatu bahasa itu punah? Kalian punya bayangan nggak kenapa bahasa itu bisa punah? Seperti dinosaurus ya, punah itu berarti bisa dikatakan tidak ada lagi wujudnya. Bahkan kalau dinosaurus masih mending ada fosilnya. Nah, kalau bahasa punah ini kan dia bentuknya sesuatu hal yang audio, bukan bentuk yang material. Kalau punah berarti bisa dikatakan sudah tidak ada lagi wujudnya. Lalu bagaimana cara mengetahui bahasa itu punah, dan bagaimana setelah punah itu apakah kita bisa tahu? Karena seperti contoh bahasa Sanskerta lah, atau bahasa Jawa kuno itu sudah punah. Tapi kenapa kita tahu? Karena masih ada peninggalan berbentuk tulisannya, aksaranya. Nah, kalau bahasa daerah yang tidak memiliki tradisi atau kebudayaan menulis, suatu bahasa itu benar-benar punah, seperti terdengar jebret, pret gitu, langsung menguap. Ada baunya, bau itu dalam arti didengar oleh banyak orang bahwa bahasa itu punah. Setelah itu kena angin lalu hilang. Tidak ada yang tahu lagi pernah ada bahasa itu. Nah, itulah kenapa kita akan membahas isu kepunahan bahasa, supaya kita semua paham bahasa yang punah itu seperti apa dan bagaimana bisa punah, lalu bagaimana preventif untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi untuk mengetahui bagaimana suatu bahasa itu punah, saya mengambil dari pernyataannya David Crystal, seorang linguis yang sangat populer dan karyanya itu sangat luar biasa, diacu oleh banyak ahli bahasa di berbagai belahan dunia. Nah, si David Crystal ini membuat klasifikasi atau karakteristik bahasa yang mau punah itu tahapannya apa aja. Si Crystal ini membagi tahapan kepunahan bahasa menjadi 5 tahap. Yang pertama, potentially endangered language, dalam arti bahasa-bahasa yang terancam punah atau berpotensi punah ini adalah bahasa-bahasa yang secara sosial dan ekonomi itu tergolong rendah, atau mungkin minoritas, penuturnya itu minoritas, sehingga tekanan dari yang mayoritas atau tekanan dari luar itu sangat besar, sehingga para penutur bahasa yang minoritas ini kurang enak atau kurang merasa nyaman menggunakan bahasanya, dan kemudian mereka menggunakan bahasa mayoritas. Bahasa yang berpotensi punah ini itu terjadi di daerah Papua sana. Itu banyak sekali, karena di sana itu banyak sekali daerah bahasa-bahasa daerah yang eksis sampai sekarang, cuma penuturnya itu paling cuma ratusan orang ya, bukan ratusan ribu, cuma ratusan orang. Karena bisa dikatakan persebaran bahasa di sana, perkembangannya itu sangat luar biasa besar waktu itu, karena migrasinya juga besar, mereka berpindah-pindah sehingga menghasilkan bahasa-bahasa yang baru. Bahkan ada yang mengatakan antar satu kampung dengan kampung yang lain di satu wilayah atau wilayah geografis yang sama itu bahasanya berbeda, karena memang kekayaan dari bahasa di Papua itu luar biasa. Tetapi juga di sana itu potentially endangered language-nya tinggi sekali, atau resiko untuk kepunahan bahasanya juga besar. Lalu yang kedua itu adalah endangered language, dalam arti sudah tidak memiliki penutur dari generasi muda. Jadi ketika suatu bahasa itu penuturnya hanya generasi dewasa ke atas, nah itu bisa dikatakan
sudah masuk endangered language. Karena apa? Ketika generasi muda ke bawah, generasi muda, anak-anak dan bayi, terus itu mereka tidak menggunakan bahasanya lagi atau menggunakan bahasa daerah, otomatis bahasa daerahnya itu pasti sudah masuk kategori endangered, sudah terancam punah itu. Karena apa? Nantinya tidak ada yang meneruskan. Dan ketika suatu bahasa daerah itu hanya dituturkan oleh orang dewasa atau orang tua, itu ya sampai di situ aja. Makanya ada tahapan endangered language. Lalu yang ketiga adalah seriously endangered language atau kepunahan bahasa atau keterancaman kepunahan bahasa secara serius ini ketika penutur bahasanya itu sudah tua semua. Misalkan usia yang bisa menuturkan suatu bahasa itu udah usia 50 tahunan ke atas, itu sudah nggak bisa diharapkan lagi. Dalam arti ketika generasi tersebut sudah hilang, otomatis tidak akan ada yang bisa mewarisi bahasa tersebut. Jika nggak ada yang bisa mewarisi, bahasa itu akan punah. Nah, makanya ini udah masuk kategori seriously endangered language ketika penutur bahasa itu hanya dikuasai oleh orang-orang usia 50 tahun ke atas. Lalu yang keempat itu moribund language. Maksudnya adalah bahasa-bahasa yang masuk ke tahapan ini berarti dia udah dikatakan sekarat. Kenapa sekarat? Penuturnya hanya usia 70 tahunan ke atas. Nah, kita bisa tahu usia 70 tahun itu sudah sangat tua sekali, tinggal menunggu hari, menunggu waktu yang istilah secara biologis sih usia segitu sudah mendekati lah. Makanya ketika bahasanya hanya diucapkan oleh orang-orang usia 70 tahunan, berarti bahasa tersebut akan dibawa mati atau tidak bisa diwariskan lagi karena si generasi penerusnya itu tidak mampu menguasai bahasa tersebut. Lalu yang terakhir adalah extinct language. Dalam tahapan ini berarti bahasa itu sudah punah, tidak ada lagi yang menuturkan. Itu versi dari David Crystal ya, tapi versi UNESCO itu berbeda. Ketika David Crystal itu membuat klasifikasi ada 5 tahapan kepunahan bahasa itu atau endangered language, tapi kalau UNESCO itu mengklasifikasikannya menjadi 6. Sebenarnya mirip-mirip sih, cuma ada sedikit perbedaan. Perbedaannya kalau UNESCO yang pertama itu tahapan pertama adalah safe. Safe itu berarti suatu bahasa yang dikatakan masuk tahapan safe ketika dituturkan oleh semua generasi, dari generasi anak-anak, generasi remaja, pemuda, dewasa, tua sampai generasi uzur itu semua menuturkan. Bahkan generasi rebahan pun juga hobinya cuma rebahan tapi dia menggunakan bahasa tersebut. Berarti itu bisa dikatakan bahasa itu masuk kategori safe, jadi masih aman, tidak perlu dikhawatirkan. Lalu tahapan yang kedua kalau versi UNESCO itu adalah RIS. Jadi kalau udah masuk tahapan RIS ini, penutur bahasa itu mulai berkurang dari generasi ke generasinya. Misalkan kalau RIS ini berarti anak-anak sudah mulai kehilangan kosakata bahasa tersebut. Nah, ini contoh kasusnya mungkin di bahasa Jawa ini sebenarnya sudah masuk kategori RIS ya, karena banyak anak-anak yang sudah mulai kehilangan kosakatanya. Bahkan bukan hanya anak-anak, generasi mudanya yang usia 18 sampai 35 itu masuk kategori muda itu, saya yakin sudah mulai banyak kehilangan kosakata bahasa Jawa, dan disitulah bahasa Jawa masuk tahapan RIS. Nah, contoh sederhana kemarin ketika saya melakukan penelitian terkait kompetensi bahasa di kalangan anak-anak, nah itu saya cuma menunjukkan gambar, terus kemudian gambarnya saya minta si anak-anak itu menceritakan apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, mereka ternyata sudah mulai kekurangan kosakata. Contoh ya, ada gambar gajah berwarna merah muda. Nah, itu saya minta jelaskan apa yang dia lihat di situ. Nah, di situ si anak itu mengatakan ono gajah
warnane pink. Dari situ itu udah bisa ditangkap secara kognitif bahwa apa yang dia keluarkan itu berarti apa yang dia proses dalam pikirannya, dalam arti bahasa yang diujarkan pada waktu dia mengutarakan apa yang dia lihat dalam gambar, berarti itulah kompetensi bahasa yang dimiliki. Jadi ketika dia atau si anak itu mengatakan ono gajah warnane pink, kosakata pink itu adalah inferensi dari bahasa asing, bahasa Inggris pink. Bahasa Indonesianya merah muda, bahasa Jawanya adalah jambon. Nah, di situ anak-anak sudah mulai kehilangan kosakata jambon, pewarnaan. Bahkan untuk menyebut kata merah muda pun saya rasa untuk saat ini juga sedikit banyak yang menyebutkannya pink karena mungkin dinilai lebih efektif dan efisien, satu silabut pink. Tapi di sisi lain itu menjadikan kompetensi berbahasa si anak itu mengalami penurunan karena nantinya kelamaan akan kehilangan kosakatanya. Tidak hanya pewarnaan, bahkan untuk kalau dalam bahasa Jawa itu sayuran namanya jangan ya. Anak-anak juga sudah tidak bisa mengatakan jangan lagi sebagai misalnya jangan lodeh, jangan bayam, jangan santen. Itu udah nggak bisa mengatakan itu. Banyak yang udah nggak bisa, udah mulai kehilangan kosakata jangan. Karena apa yang dipahami dari kosakata jangan di kognisi anak-anak itu adalah sebuah larangan. Jangan yang merujuk pada bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia jangan itu adalah sebuah instruksi atau larangan. Ya larangan ya, bukan instruksi, larangan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa jangan itu maksudnya adalah sayur lodeh, sayur bayam, sayur santan. Tapi anak-anak sudah mulai kehilangan kosakata itu. Makanya bahasa Jawa sudah masuk kategori RIS. Lalu yang ketiga, UNESCO menyebutkan ada tahapan disappearing. Jadi tahapan ini bahwa bahasa itu digunakan pada kalangan terbatas atau ruang terbatas saja. Bahkan dalam ranah rumah tangga bahasa itu sudah tidak digunakan. Nah, ini dalam bahasa Jawa juga sudah terjadi ini. Banyak generasi milenial saat ini tidak menuturkan atau tidak berkomunikasi dengan bahasa Jawa kepada anaknya. Orang tua milenial ini mengajarkan anaknya itu sebagai bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, kemudian bahasa campurannya adalah bahasa Inggris. Kadang Jawa itu dibiarkan begitu aja. Nah, cuma di sini bisa berbahaya bagi generasi penerusnya. Jawa ini akan memiliki dampak, atau bukan Jawa memiliki dampak ya, tapi bahasa Jawa akan terkena dampaknya ketika si generasi penerus yang saat ini anak-anak itu baru lahir, nantinya ketika dia dewasa tidak menguasai bahasa Jawa dan akhirnya mereka tidak akan mengajarkan bahasa Jawa atau bahasa daerah kepada anak-anaknya nanti atau cucu-cucu kita. Lalu yang berikutnya, UNESCO juga membuat tahapan moribond, itu sama dari David Crystal, yaitu ketika anak-anak dan remaja itu sudah tidak mau atau tidak bisa menuturkan suatu bahasa daerah. Jadi ini sangat berbahaya ketika anak-anak atau generasi mudanya lebih memilih bahasa lain daripada bahasa daerahnya, mungkin karena beberapa faktor. Ini mengakibatkan bahasa ini tidak ada estafetnya, dalam arti tidak bisa diteruskan ke generasi muda dan anak-anaknya. Kalau tidak ada yang mau meneruskan, berarti dia cukup sampai di dewasa, dan ketika dewasa itu, generasi dewasa itu sudah tiada, hilanglah bahasa ini. Kemudian nearly extinct. Jadi nearly extinct ini adalah keadaan suatu bahasa yang dituturkan oleh segelintir orang aja. Ini contohnya ada di daerah Pulau Komodo, kalau nggak salah itu dulu pernah sempat diceritakan oleh dosen saya, kebetulan yang juga teman saya itu ngasisteni beliau untuk penelitian di sana. Itu penuturnya itu tinggal hitungan jari. Kalau nggak salah dulu saya dengar ceritanya itu tinggal 10 atau berapa belas
penutur yang bisa menuturkan bahasa di sana. Dengan kata lain, itu udah nearly extinct ketika belasan orang itu tidak mampu lagi mewariskan bahasanya, atau bahkan tidak ada upaya untuk menuliskan kosakatanya. Berarti bahasa itu akan benar-benar punah selamanya, tidak bakal ada yang tahu lagi pernah ada bahasa itu. Nah, di situ UNESCO menganggap bahasa tersebut sudah nearly extinct. Lalu yang berikutnya adalah extinct, dan ini adalah tahapan terakhir versinya UNESCO bahwa bahasa itu punah. Dan di Indonesia kabarnya Februari 2020 kemarin, dari data yang diberitakan oleh beberapa media massa, ada 11 bahasa daerah yang sudah punah. Dan bahkan bisa dikatakan juga UNESCO melihat bahasa daerah di Indonesia itu mati setiap 2 minggu sekali. Nah, di sini bisa menjadi upaya refleksi kita terkait dengan bagaimana seharusnya kita menyikapi penggunaan bahasa ini. Apakah perlu dicuri Malaysia dulu, diklaim, baru diperjuangkan, atau memang karena keadaannya yang tidak bisa dipaksakan lagi, bahasa Jawa sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan kita dalam berkomunikasi, atau apa? Nah, itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Mungkin jika ada tanggapan dari teman-teman, kita bisa diskusi, silahkan berkomentar, nanti kita hidupkan diskusi supaya menghidupkan lagi upaya-upaya penyelamatan bahasa ini. Sekian, assalamualaikum.